waktu dia di kamar mandi gitu, terus aku lihat HP-nya. Aduh, mulai dari situ. Kamu baca semua? Ada aplikasi yang di password, jadi aku nggak tahu. Tapi itu yang aku buka di WhatsApp. Nggak ada yang perempuan satupun. Kok ketika aku tahu hal kayak gini, kenapa nggak kamu jelasin? Sampai kayak mukul, kayak kan nggak ada yang belain aku, Bun. Saking geramnya aku nggak bisa ngomong. Yang penting aku tuh pengen hubungan kita segera berakhir aja udah, biar kita nggak ada hubungan lagi, dan aku berharap nggak pernah ketemu kamu. Hai guys, welcome back to Ngobrol Asik. Hari ini aku kedatangan lagi tamu yang kisahnya boleh dibilang sedih ya gitu. Kayaknya di belakangan tamu-tamuku kisahnya sedih-sedih nih. Langsung aja kita ada Mbak Melisa Zara. Ya. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Bun. Baik, bener. Udah baik atau kamu berusaha untuk baik? Ya, harus berusaha untuk baik dan harus baik juga. Melisa ini dari mana sih aslinya? Aslinya dari Jawa Timur, Tulungagung. Oh, Tulungagung. Ya. Terus kayak maksudnya kerjaan sehari-harinya tuh apa? Sehari-hari punya toko baju, online shop gitu, Bun. Oh, kamu ada online shop. Ya. Terus kamu juga katanya selebgram di sana. Enggak sih, cuman karena kan aku di kabupaten dan di situ tuh follower aku lumayan, dari teman-teman ya lumayan yang banyak. Jadi mungkin jadi maksudnya influencer lah ya, gitu ya. Jadi kayak apa yang emang basic awal jualan aja sih. Cuman kalau misal ada yang mau endorse gitu nggak apa-apa. Aku bantuin promo-promo kayak gitu. Oh, jadi dimulai dari bantu-bantu teman. Iya. Kisah kamu nih kan sangat boleh dibilang sedih. Aku nggak bisa membayangkan kalau itu misalnya perempuan lain gitu, aku tahu rasanya gitu. Nah, kamu bisa ceritain, mungkin ini udah sering kamu ceritain di semua podcast gitu, tapi aku kan belum tahu cerita sebenar-benarnya tuh gimana. Aslinya tuh ceritanya kayak apa sih sebenarnya? Ya sebenarnya juga ya seperti yang saya ceritakan di podcast sebelumnya sih, Bun. Cuman ini diceritain dari mana, Bunda? Diceritain dari awal. Kamu berkenalan dengan laki-laki ini tuh di mana? Pacaran tuh berapa lama gitu? Kenalnya di mana pertama kali? Oh ya, jadi kenalnya pertama kali itu emang aku sama dia nggak ada yang ngenalin. Jadi kita alami kan kenal gitu, Bun. Dari media sosial. Jadi dia juga punya toko baju kan. Jadi itu posisinya Desember 2021 tanggal 25, aku ingat banget. Itu dia grand opening toko baju. Nah, terus dia itu ngundang kayak selebgram gitu loh pas launching. Pas grand opening tokonya ini. Nah, salah satunya aku. Okay. Nah, dari situ dia ketika udah pulang dari acara itu, dia langsung nge-DM aku gitu, Bun. Langsung cantik kayak gitu. Aduh. Dan posisi itu kan aku juga lagi jomblo. Itu 2021 ya? Itu Desember akhir. Dan abis itu kan lanjut DM terus dia juga di situ bilang kalau keluarga dia tuh pengen dia segera nikah, dan posisinya tuh sama. Aku juga dengan umur segini belum nikah, itu kan keluarga juga kayak mendorong cepet nikah kayak. Emang gitu. Umur berapa sih? Aku 30 tahun, Bun. Mantan suami sama 30 tahun juga. 31. Selisih 1 tahun. Oh, jadi dia langsung, jadi sebelum pacaran masih DM-an dia udah ngomong bahwa kepengen nikah, atau kalian deket dulu? Nah, itu langsung kayak nggak tahu ya. Jadi ketika DM itu tuh langsung kayak aku juga muncul chemistry ke dia gitu, karena dia kan intens gitu ngobrolnya, langsung kayak dia pengen segera nikah loh. Aku kan kebetulan kok pas banget ini nih. Aku juga pengen nikah gitu. Iya kayak gitu. Secara fisik tipe kamu? Secara fisik tipe aku. Karena ya kalau menurut aku ya ganteng, bersih terus dia, gitu kan. Iya, dan dia juga baik banget, Bun. Awal-awal pacaran itu. Total pacaran berapa lama?
Jadi itu kan Desember akhir ya. Terus pendekatan-pendekatan aku publish ke teman-teman kayak gitu tuh resminya itu Februari 2022. Itu juga aku bikin acara. Jadi di situ aku ngumpulin teman-teman. Kalau di situ itu emang aku serius mau nikah. Kita itu juga bikin acara Bun waktu Februari itu. Acara jadian gitu. Acara jadian ya kayak gitulah. Ya karena dulu-dulu itu aku mengalami ini Bun, percintaanku itu selalu tragis. Aku kayak selalu ditinggal selingkuh gitu-gitu loh. Terus ini aku menemukan laki-laki yang wah pas banget nih menurut aku, yang secara fisik juga oke, terus dia juga baik dan lain-lain. Jadi aku ya bangga lah gitu loh. Aku bangga ngebanggain dia ke teman-teman aku. Inilah aku akhirnya mau nikah kayak gitu. Terus aku itu ngundang sekitar 30-an orang lah. Itu di acara jadian, acara jadian ya. Oke. Terus itu dia juga ala-ala kayak ngelamar aku di situ, tapi di depan teman-teman. Kalau ini belum acara kayak keluarga gitu, belum. Terus acara dia romantis ya? Iya, sweet banget Bun. Jadi kayak aku tuh itu dia juga kayak ngelamar aku di depan teman-teman aku semua. Jadi kayak bayangin aja Bun. Kayak drakor ya? Iya, awalnya kayak gitu. Aduh ternyata drakor itu di kenyataan ada loh kayak gitu. Februari resminya itu kan aku jadi kayak gini sebenarnya. Terus kamu lamar aku kapan? Kayak gitu kan. Terus kalau aku boleh minta di tanggal ulang tahunku aja, aku bilang kayak gitu. Terus jadi tanggal 27 Mei itu ulang tahun aku Bun. Dia lamar aku, itu yang resmi. Ke keluarga. Acara keluarga, ngundang teman-teman juga, gede itu lumayan. Sampai kalian katanya ada 2 kali lamaran. Iya, yang pertama dia itu yang acara Februari tadi. Oh, itu acara pacaran jadian. Iya, itu. Itu dia udah kayak serius. Terus kedua acara lamaran keluarga. Iya. Berarti total nikah tuh bulan apa? 18 September 2022. Iya. 2022. Dari Januari ke September. Iya. Ya. Gak ngelihat ada misalnya yang berbeda dari pasangan kamu? Kak, nggak ada yang berbeda karena dia itu ya itu tadi Bun, dia perlakuan dia itu bucin banget sama aku kan. Jadi nggak ada aku rasa curiga. Cuman ada sih beberapa kayak hari sebelum ini, 1 bulan sebelum menikah itu kan banyak ujian-ujian mungkin, tapi menurutku itu tuh ujian. Oh ini namanya ujian pernikahan tuh kayak gini ya. Jadi aku terus positive thinking aja. Itu ada beberapa juga yang bilang DM-in aku di IG, di Instagram. Itu dia bilang serius kamu nikah sama ini bla 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 kayak gitu. Bla 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 itu apa misalnya? Ya ini loh pernah ini sama temanku. Ya dia tapi nggak nunjukin bukti, cuman kayak dia speak up aja gitu loh Bun. Oke, pernah ini sama temanku perempuan apa laki-laki? Laki-laki. Kan gini ya, kalau misalnya aku nih dapat DM dari orang gitu, dan beberapa banyak kan yang nggak tahu apa cuma sedikit. Banyak yang nggak tahu. Itu 3 orang. Nah, 3 orang ngasih tahu bahwa dia pernah dekat sama laki-laki. Kamu gak ada feeling apa-apa atau kamu gak pengen kayak nanya? Tapi itu aku kejar terus. Kamu nanya ke dia? Serius kamu punya bukti apa? Karena ini aku emang beneran mau nikah gitu kan. Dia abis itu gak dibalas. Terus aku langsung aja bilang ke pasangan aku kan, loh Mas ini kok kayak gini-gini, ini gimana? Terus dia bilang, alah udahlah gak usah kamu peduliin. Maksudnya teman-teman aku kayak gitu. Dia sendiri juga bilang teman-teman aku kayak gitu tuh juga aku disukain sama teman-teman aku kayak gitu loh, dia bilang gitu. Oh, emang tapi mereka suka sama aku tapi aku nggak mau gitu tapi katanya. Aku nggak ngeh Bun, karena aku nggak tahu. Kalau aku pikir nggak mungkin lah, masa kamu nih polos lah ibaratnya ada, masa gitu. Nggak tahu perbedaan yang kayak gitu, kamu nggak ngerti gitu lah ya. Nggak tahu sama sekali. Oke, sebelum aku mau nanya cerita setelah itu, aku mau nanya, lebih sakit diselingkuhin sama perempuan? Dulu-dulunya diselingkuhin sama perempuan kan? Sama pacar? Iya. Lebih sakit diselingkuhin sama perempuan apa lebih sakit diselingkuhin sama yang sekarang? Ya sama yang sekarang, karena ya gimana, gak bisa nyaingin aku Bun. Ya mana bisa, ya beda. Gak bisa nyaingin kan aku. Oke, akhirnya itu aku perlu tahu rasanya gitu. Akhirnya menikah nih di September. Iya.
September menikah. Nah kejadian ini di bulan apa? Setelah dia pulang umroh. Itu 2 bulanan lah terhitung. Tetap masih di bulan masih tahun 2022. Curiganya itu setelah menikah itu dia kayak sering berubah bareng. Iya berubah drastis bun. Jadi dari pacaran sampai ke nikah dia berubah. Iya jadi kayak dia risih gitu loh. Kalau sama aku gitu dia risih. Jadi dia ke luar kota tuh sendiri sama teman-temannya. Sampai itu awal pernah adikku sakit kan. Itu dia juga nggak peduli. Cuman gini loh, nggak pedulinya itu nggak serespek waktu pacaran dulu gitu. Saat maaf ya mau tanya mas, saat kalian berhubungan suami istri ada perbedaan nggak? Itu beda. Aneh pas waktu malam pertamanya itu kayak aku kayak kamu gili sendiri. Jadi aku tuh kayak bayangin lagi, kayak inget lagi gitu loh bun. Jadi itu lampunya tuh bener-bener padam banget, kayak mati lampu, nggak ada cahaya sama dia sekali. Dia mintanya gitu. Iya. Terus aku awalnya loh, kenapa lo kayak gini ya? Ya nggak apa-apa, biar lebih seru gitu, enak aja kayak gitu. Terus tapi aku nggak bisa ngelihat loh ini. Aku bilang gitu. Maksudnya bener-bener kayak disekep gitu. Iya padam banget lah. Terus dia, ya aku nggak. Tetap nggak feeling. Tapi kayak rasanya itu kayak dibuat-buat gitu. Oh kamu udah berasa tuh? Iya kayak dibuat-buat gitu. Oh. Terus itu karena sebelum nikah itu dia pengen banget punya anak bun. Jadi sebelum nikah itu dia juga kayak nyaranin, ayo kamu minum ini aja biar subur kayak gitu. Terus dia pengen banget punya anak. Jadi ketika melakukan itu ya emang kita atur di pas masa subur aja. Gak tahu itu alasan dia bang. Kalau misalkan aku kayak pengen gitu, dia malah kayak risih gitu loh bun. Kadang marah-marah juga. Terus sampai dia tidur pisah kayak gitu. Terus dia sampai ngomong ke aku tuh pengen bikin kamar sendiri kayak gitu. Nah mulai dari situ aku itu kan belum belum melihat sesuatu yang aku lihat dengan mata kepala aku. Jadi itu aku gak kepo-kepoin HP dia. Jadi aku kayak masih terus positif aja gitu. Pikiran aku masih gak mungkin. Terus tapi setelah dia pulang umroh itu waktu umroh itu aku kan pengen ikut. Mau umroh kamu gak ikut? Aku gak boleh ikut bun. Nah itu dia gimana ceritanya, pamitan sama kamunya tuh gimana? Ya dia mau umroh sama temennya berdua? Iya. Loh terus kamu gak nanya? Kamu gak curiga? Ya nggak tahu bun, awalnya kan nggak tahu. Ya jadi kan kamu udah mengalami nih ya dari awal nikah, kamu udah lampu gelap, dia udah beda, dia tuh kayak hanya ingin mendapat pengakuan untuk dia punya anak, ke keluarga, dia kawin punya anak, kan sepertinya kayak gitu. Kamu masa nggak ngerasain? Nggak ngerasain apa-apa bun. Jadi aku tuh udah kayak ketutup. Oh alah mungkin gaya hidup dia seperti itu. Ya aku memahamin aja. Jadi kayak aku lebih nerima dulu lah gitu ya. Dan aku kayak introspeksi diri. Maksudnya aku harus aku berusaha mencocokkan diri dengan dia, keadaanku dengan dia, biar gak ribut-ribut gitu loh bun. Jadi setelah itu kan aku bentar, pas kamu dia mau umroh, kamu gak kok sayang gak sama aku gitu? Iya itu aku ngerasa loh, aku pengen ikut, aku kan kayak gitu. Aku pengen ikut. Terus dia bilang nanti aja. Loh kenapa kita baru nikah, masa kamu malah umroh sendiri sama temanmu? Aku bilang kayak gitu. Terus aku bilang gini sampean bun, aku bayar sendiri loh, aku nggak minta kamu. Aku sampai kayak gitu. Terus ketika aku itu bilang ke dia, terus dia bilang katanya udah penuh kuotanya. Terus dia juga, aku gak sama sekali bun. Ternyata itu mereka berdua sekamar. Terus kayak Masya di Allah, hotel di umroh. di hotel yang bagus banget. Terus aku hotel bintang 5 kayak gitu. Terus aku itu kayak, jadi kamu liatin Instagramnya dia? Iya, dan waktu dia umroh itu juga dia kayak, aku ngerasa jauh banget dari dia. Dia jarang hubungin aku. Maksudnya apa? Aku gini loh sampean, di sana itu ya oke lah ibadah ya bun, tapi masa istrinya dicuekin kayak gitu. Aku VC aja nggak mau angkat. Terus aku tanyain, kamu sekamar sama siapa kayak gitu. Terus aku awal-awal tanya, kamu itu kan kadang ada paket umroh yang
Dia ikut kayak gitu kan. Terus aku tanya, satu kamar berapa orang awalnya? Terus dia bilang 4 orang katanya awalnya. Terus tahu-tahu setelah di sana, loh kok kamu cuman berdua? Aku kan kamu tahu dari mana? Dia bilang sendiri, dia ganti hotel Bun. Oke, terus? Dia ganti hotel yang itu, yang bagus lah. Yang bagus kayak gitu. Terus aku kan di situ cuman ya pikiran-pikiranku aja lah kali. Aku nggak jauh-jauh gitu loh pikiranku. Terus waktu masa di tempat ibadah mau aneh-aneh sih gitu ya? Enggak, pikiranmu aku gitu itu kan? Nggak tahu Bun, nggak tahu. Dan terus waktu dia pulang umroh itu tuh nggak langsung pulang ke rumah. Wajarnya itu kan kita udah suami istri ya, kita udah pisah lumayan lama, itu 15 hari kita pisah. Terus waktu pulang umroh tuh malah nggak pulang ke Kediri, dia malah masih stay di Jakarta 3 hari. Itu loh yang aku bertanya-tanya, itu aku juga sempat kayak berantem di situ Bun. Aku bilang kayak gini, kamu nikah ini apa sih tujuannya? Aku sampai keceplosan bilang, kamu emang aku buat ini doang ya, buat apa? Status kamu punya istri kayak gitu doang. Aku bilang kayak gitu ke dia. Tapi dia malah balik marah ke aku Bun. Bilang apa? Ya pokoknya marah-marah di situ di WA, terus sampai kata-kata kasar gitu. Terus aku yang pada akhirnya minta maaf aku karena nggak mau ribut-ribut gitu loh Bun. Dan kamu kan baru nikah, masa mau pisah sih gitu ya kan? Nah terus itu waktu dia pulang ya aku paksa pulang kota kayak gitu. Terus sampai di rumah itu pun nih aku yang beliin ini oleh-oleh umrohnya dia. Jadi yang umroh dia yang beliin, aku yang beliin oleh-oleh umrohnya. Aku bagi-bagiin di desa orang tuanya sana. Kan dia pulang langsung ke rumah orang tuanya itu. Jadi setelah aku cocokologi gitu ya, kayak gitu Bun. Sampai sekarang maksudnya dari awal pantesan waktu itu gini, pantesan kayak gitu. Nah, laki-laki ini juga menjadi saksi apa wali? Bukan, ini beda orang Bunda. Hah? Loh, kalau yang ini aku kan ini nggak ada bukti yang sama yang umroh, nggak ada. Cuman yang umroh ini tadi beda orang sama si wali nikah. Beda saksi. Saksi beda. Jadi setelah aku nggak tahu ya ada hubungan apa enggak yang umroh ini, nggak tahu Bunda. Jadi aku tadi kan cuma cerita waktu umroh itu emang aku nggak diajak. Terus setelah pulang umroh itu aku tahu aku mulai kayak perasaanku nggak enak. Terus aku kayak kepo banget, pengen lihat HP-nya gitu loh Bun. Ada apa sih sebenarnya? Aku pengen kayak memastikan perasaanku ini bener gak sih? Kayak aku kan jadi inget sama orang-orang yang dulu pernah bilangin aku, apa bener ini gini gitu. Terus aku buka waktu dia di kamar mandi gitu, terus aku lihat HP-nya. Aduh, mulai dari situ. Kamu baca semua? Iya, ada aplikasi yang di password, jadi aku nggak tahu. Tapi itu yang aku buka di WhatsApp. Gak ada yang perempuan satupun. Semua laki. Ya biasanya kalau panggilan cowok ke cowok tuh gimana sih Mas? Gimana? Kamu yang lebih paham kan, kamu yang baca. Maksudnya kalau cowok sama cowok itu loh Bun. Apa saya? Kalau kita kan cewek ada yang beb sis kayak gitu ya. Kalau dia apa? Kalau cowok tuh apa sih? Bro. Pernah? Bro. Nama atau bro? Pernah nggak sih sayang gitu? Sayang kayak gitu pernah nggak sih? Banyak itu. Pernah nggak sih? Nah, jadi mulai dari bisa aja misalnya dibilang emang enggak ya kan aku kayak cuma ramah aja sama dia, sayang gitu. Tapi dia bilang kayak kangen gitu-gitu juga. Terus ada yang sampai waktu itu tuh nggak sempat dia temuin, terus dia kirim video gitu Bun, nangis-nangis yang temennya itu. Sampai nangis ke kamu, ya udah kalau kamu nggak mau nemuin aku ya udah kayak gitu, nangis. Hah, masa nggak ditemuin segitunya? Kan aku di situ muncul, aduh kepala aku pusing waktu itu. Jadi kayak kamu sedih nggak waktu itu? Ya gimana nggak sedih Bun, lemes aku Bun. Aku langsung kayak duduk di lantai, aku nangis itu. Terus dia juga bingung, loh kamu kenapa? Terus aku langsung tanyain. Aku kan nggak mau tak pendam kan, maksudnya langsung tak tanyain, lu ini kenapa kok kayak gini? Terus dia nggak ngaku, tetap kayak diambil handphonenya. Terus dia tetap nggak ngaku, terus dia bilang nggak ada apa-apa ini demi Allah kayak gitu juga sampai Anda.
kayak meyakinkan lagi kayak gitu. Terus sampai aku tuh tahu lagi. Jadi setiap dia kan HP itu selalu dipegang dia terus kan Bun. Nggak pernah dia nggak pegang HP itu. Jadi terus waktu ada kesempatan HP di meja itu tak lihat. Tapi aku selalu tahu ada aja yang baru gitu. Terus yang parah itu setelah lebaran ketiga. Itu masih diam setelah umroh akhirnya masih baik-baik lagi. Iya masih baik-baik. Terus tapi setelah kamu cinta banget sama dia? Ya cinta banget lah Bu, namanya juga suami. Setelah umroh itu ada perubahan sikap juga. Dia tuh setiap pagi ke rumah temennya, yang teman aku juga. Yang umroh? Bukan, beda lagi. Jadi ini dia alasannya kan si teman aku ini ada adopsi anak kan Bun. Terus ini alasan dia itu karena aku bilang kamu ngapain toh setiap pagi ke sana. Loh aku tuh nggak bisa pisah sama ini anak. Aku nggak bisa. Loh siapa yang bisain kamu? Tapi kan nggak sewajarnya loh kamu kayak gitu. Aku bilang kayak gitu kan Bun. Setiap pagi bangun tidur mau bangun jam 6 mau lihat anaknya orang itu. 6 iya nganterin sekolah. Itu setiap pagi kayak gitu sampai kadang pagi, siang, sore. Aku tinggal kerja, dia juga main-main sama anak itu. Udah mulai gak wajar lah itu menurut kamu. Ya udah mulai. Ya gimana sih maksudnya aneh aja. Nah terus mulai dari situ kan kita sering banget keluar. Jadi kalau misalkan aku kerja mereka main-main sendiri. Jadi masalahku ini tuh kalau diobrolin tuh panjang banget Bun. Jadi sampai pusing aku sebenarnya. Jadi apa setelah itu ada KDRT? Nah jadi setelah aku kan menikah 2 bulan baru tahu ya. Sorry kamu cerainya tuh berarti tahun berapa? Ini masih proses Bun. Oh jadi ini kamu terus masih jadi istri dia nih sekarang? Iya belum. Oke, pas meledaknya ini kapan? Nah ini kan setelah berarti dari Lebaran. Lebaran tadi kan meledak itu sebenarnya. Itu udah 2023 ya? Lebaran yang barusan kemarin ini aku udah meledak, aku udah minta pulangin aja aku ke orang tua aku kayak gitu. Karena aku nggak bisa aku hidup jadi kayak aku nggak merasa dicintai sama sekali dan dia nggak peduli. Terus aku terus ada bukti-bukti gitu loh Bun. Kalau hubungan suami istri juga udah nggak benar. Terus dia juga kayak menekan aku segera hamil. Tapi gimana mau hamil? Juni tanggal 15. Nah itu puncaknya. Gimana tuh ceritanya? Jadi itu tanggal 15 Juni itu tuh kita pergi bareng-bareng ya. Satu mobil. Di situ ada 6 orang, satunya anak kecil. Nah posisi duduk itu ada yang nyetir, sama di sebelahnya ada pengasuh si anak kecil ini, sama ada satu cewek di sebelah kanan, aku di tengah, terus suami di sebelah kiri. Nah posisi itu tuh kita abis dari restonya suamiku. Nah kita itu bahas ulang tahunnya temen aku yang semobil ini. Besoknya kan ulang tahun tuh tanggal 16 Juni. Terus di situ kita keluar itu kan makanya bareng-bareng. Terus pas itu posisi di lampu merah Bun. Di lampu merah itu temen aku buka HP kan. Buka HP kayak gini. Terus posisi dia mau nge-repost story yang di tag suami. Terus dia bilang HP-nya itu dia lihatin gitu ke belakang, kayak dia bilang, "Loh, ini kok nggak bisa di-repost ya guys?" gitu. Dia bilang kayak gitu. Mungkin dia lupa kalau di situ ada aku. Nah, ketika dia ngeliatin HP-nya ini, itu aku ngelihat chat mereka. Karena itu ada love-nya gitu. Chatnya? Kan jadi aku salfok. Jadi Bunda gini coba. Si cowok ini nih. Iya si cowok dia nunjukin handphone yang DM-annya sama suamiku. Tapi di situ tuh ada love merah. Jadi dari kan aku sebenarnya agak nggak percaya loh apa sih kok ada love gitu. Terus aku langsung aku ambil HP-nya tanpa aku berpikir panjang. Aku kan nggak percaya. Terus itu aku ambil. Kamu buka. Terus aku buka, aku baca sampai atas. Ternyata percakapannya itu sama aku aja nggak kayak gini gitu.
Orang aku aja mau kerja pagi, siang, sore nggak dicariin, nggak pernah dicariin. Jadi kayak perhatian gitu loh Bun. Isi chatnya itu kayak perhatian banget gitu. Terus kamu lagi tuh suami nggak ngambil handphonenya? Awal-awal itu mereka masih kayak speechless. Jadi kayak aku kan langsung tanya, loh apa-apaan lo ini? Terus emang kalian ada apa? Aku bilang, aku kan tanya. Terus itu malah marah, mau ngerebut HP-nya itu. Aku di situ jadi mulai KDRT-nya itu terjadi ketika aku lihat itu handphonenya dia berusaha ngerebut. Nah, malah aku yang di sini tuh yang kayak apa? Yang bikin aku nyesek banget itu ketika aku tahu hal kayak gini, kenapa nggak kamu jelasin? Harusnya kamu ngelak aja, nggak bilang aja, nggak usah sampai kayak mukul. Kayak kan nggak ada yang belain aku Bun. Maksudnya suami aku sendiri aja tuh dia bilang nggak bilang apa-apa tapi malah ngehajar aku. Malah harusnya kan dia kamu salah paham, kamu ini kayak gitu kan harusnya. Tapi kenapa malah aku di situ? Kayak aku yang dianiaya sendiri dan ini teman-teman di sebelah juga nggak ada yang nolongin. Dianiayanya gimana? Jadi posisi itu kan aku yang pegang, terus itu dia ngerebut ini, terus aku ya udah, aku kan bilang ya udah aku turun sini aja. Kan itu pas posisi pas lampu merah kan. Menurut aku ya udah aku keluar aja. Aku tangan aku sebelah kiri mau buka pintu, terus dia tarik aku, terus dia tarik baju aku juga sampai sweater aku aja robek, yang sebelah sini sampai ada bekas cakarannya dia juga. Jadi di situ tuh aku saking kayak aku ngerasa sakit hatiku yang lihat chat itu. Jadi dia ngajar aku di situ, aku nggak ngerasa sakit dihajar dia, tapi aku malah sakit itu yang bacanya. Kayak nggak percaya gitu loh Bun. Selama ini memang aku tahu dia chat sama teman-temannya kayak gitu, tapi yang ini kok sama teman deket gitu loh. Jadi kayak nggak percaya. Terus waktu aku tanya ke dia itu pun dia nggak menjelaskan apa-apa, tapi malah dia marah. Ini bukan yang saksi, bukan yang umroh, beda lagi. Ini yang jadi saksi. Makanya kan teman dekat, aku bilangnya Bunda. Oh ini teman dekat banget lah. Dekat banget, kita keluar juga bareng-bareng. Sering. Jadi kesannya kayak aku terbodohi mereka berdua gitu loh Bun. Aku nggak tahu ya mereka bikin drama apa, tapi kayak nyesek gitu loh. Maksudnya aku di sini kan sebagai istri ya, tapi aku malah nggak dapet perhatian suami aku, tapi suami aku tuh malah kayak memperhatikan itu. Dan anak itu kan akrab banget sama suamiku, sampai udah adopsi anak mereka. Dia aja kayak misal ke mana gitu selalu inget anak ini, mau beliin anak ini baju dan lain-lain. Itu sama aku malah enggak. Tapi kamu masih cinta gak sama dia? Kalau sekarang ya enggak. Marah, kesel gitu, ya, sakit. Pasti ya. Ya Itu kalau memang gaya hidup kamu seperti itu, ya kamu harusnya ngomong dari awal pernikahan. Kalau aku menerima kan it's okay Bun. Maksudnya misalkan kalau aku ini kan enggak, dia berusaha sampai sekarang pun dia bohong. Maksudnya dia tetap jalanin, tetap gak mengakuin, tapi perlakuan dia ke aku aja kayak gitu. Oh jadi kalau saat itu dia minta maaf dan mau baik-baik sama kamu dan dia gak mau lakuin lagi, kamu maafin? Ya enggak juga. Karena kan itu emang final. Tanpa KDRT pun itu mungkin aku juga udah mau ambil keputusan. Karena kan udah banyak Bun bukti-bukti yang dia seperti itu dan dia gak bisa berubah. Akhirnya kamu putuskan untuk berpisah? Iya. Dari dia? Dia juga gak ada apa-apa. Oke, minta gitu maaf aja. Enggak. Dia minta maaf secara tulus, nemuin aku bilang minta maaf enggak. Tapi ya kayak WA biasa gitu. WA gimana? Ya minta maaf kayak gitu biasa. Enggak ada rasa. Tapi gak nemuin gak apa. Enggak. Pendapat dari keluarga kamu gimana? Ya pasti ya terpukul, kecewa, sakit hati. Sampai mamiku juga sakit. Kalau keluarga dia? Keluarga dia awal-awal ya minta maaf kayak gitu. Terus tapi keluarga dia mengakui gak anaknya begitu? Ya kurang paham ya Bun. Cuman itu kalau itu gak ngerespon sih orang tuanya. Tapi kalau
orang tuanya saat ini ya membela anaknya pasti. Karena terakhir ketemu itu kan aku ambil barang-barangku kan Bun ya di rumah. Itu aku juga gak disapa sama keluarganya. Setelah kejadian ini viral, kamu ngomong di mana-mana, dia tanggapannya dia cuek aja? Nggak ada apa-apa, cuek aja. Kayak nggak terjadi sesuatu. Begitupun juga keluarganya. Oke. Jadi yang di sini yang aku sakit hatinya itu gini, pernikahan ini kan pernikahan yang aku idam-idamkan, maksudnya aku akhirnya menemukan pasangan kayak gitu Bun. Aku menikah udah kayak drakor lah awalnya gitu. Aku menikah itu juga biayanya juga nggak banyak kan Bun, maksudnya perasaanku ke dia itu udah totalitas seperti itu kan. Terus dia kok malah kayak bikin main-main. Biaya pernikahan berdua apa kamu? Ya aku kebanyakan Bun. Waduh. Ya itu makanya yang aku kayak aku berani banget. Aku sebenarnya awalnya nggak akan aku ceritakan ini ke siapa-siapa, maksudnya aku angkatnya kan kasus KDRT aja biar aku cepet cerai sama dia. Nah setelah aku upload, aku fix aku menggugat cerai kayak gitu kan, itu tuh banyak pihak-pihak yang malah kayak menuduh aku Melisa itu di KDRT karena dia selingkuh. Diputar balik. Itu tuh aku gak bisa tidur Bun. Aku seminggu itu gak bisa tidur. Udah di rumah kayak kerja juga gak bisa. Sedih banget aku dari tanggal 15. Terus aku berani speak up itu 3 minggu setelah kejadian itu. Kan lumayan lama. Karena aku harus berani ngomong juga kan. Aku maksudnya daripada kamu yang dituduh, makanya kamu ceritain lah kejadiannya. Iya, aku yang jadi korban. Kenapa malah aku yang diserang balik kayak gitu. Makanya akhirnya ini viral jadinya gara-gara kamu speak up. Iya. Dan awal-awal kan juga banyak pro dan kontra. Maksudnya siapa sih kamu kok sok-sok bikin konferensi pers kayak gitu-gitu kan. Itu kan pernah beredar juga kayak gitu. Nah maksudku itu aku pengen meluruskan yang ini aja. Karena kan memang aku dulu nikahnya juga sangat heboh kan Bun. Waktu nikah lah ya. Nikah kan heboh kayak gitu, kok tahu-tahu cerai kayak gitu. Apa yang kamu dapetin setelah kejadian ini? Kamu jadi lebih hati-hati gak kalau mau memilih pasangan lagi? Untuk ke arah situ aku tuh masih takut mengenal cowok. Jadi belum bisa aku bedain. Tapi proses perceraiannya berjalan dengan lancar? Ya dia sempat gak datang kemarin. Harusnya kan Selasa seminggu yang lalu itu harusnya dia datang mediasikan Bun. Tapi yang datang cuman pengacaranya aja. Jadi diundur besok itu, makanya aku harap dia datang sih. Semoga prosesnya bisa biar cepat selesai gitu. Saya karena dia pasti juga nggak terima sekarang kan orang jadi semua tahu dan semua jadi ngelihat ke kasus ini gitu. Pasti dia juga ada kecewa sama kamu, kesel, tapi toh kamu membela diri kamu sendiri di sini. Ya tapi kayak gini, maksudnya kan orang-orang atau teman-teman yang membela dia kan dia nggak tahu apa yang aku alami setelah menikah. Aku sendirian, nggak ada teman yang aku ajak ngobrol, aku nggak dapat kasih sayang suami. Kamu juga nggak curhat ini ke siapa-siapa? Aku nggak curhat ke siapa-siapa. Terus bayangin aja Bun, nemuin sesuatu yang di luar akalku gitu loh Mas ya. Iya. Bener-bener kayak ini kalau dia genit ke cewek, oke lah, it's okay. Masalahnya itu loh. Soalnya kamu nggak bisa membandingkan karena beda gitu. Oke, terakhir Melisa, kalau dia lagi nonton ini dan kalian lagi proses perceraian, apa yang ingin kamu sampaikan ke dia? Aku tuh sebenarnya kalau ditanyain kayak gini tuh bingung ya. Aku tuh saking geramnya aku nggak bisa ngomong kamu harus ngapain. Aku tuh sampai bingung, maksudnya yang penting aku tuh pengen hubungan kita segera berakhir aja udah, biar kita nggak ada hubungan lagi. Dan aku berharap nggak pernah ketemu kamu. Saking kecewa banget aku di hati aku, maksudnya dari awal kan tahu kalau perasaan aku bener-bener tulus gitu loh Bun. Tapi kok balasannya kayak gini gitu kan. Udah gak bisa aku ngomong sama dia. Kalau ketemu pun aku ya tertegun, gak bisa ngomong. Saking kayak di dadaku ini kayak nyesek gitu loh. Tapi Allah kan gak tidur. Pasti insya Allah kamu akan diganti dan diberikan yang terbaik dari cobaan ini tuh pastilah. Yang penting kamunya ikhlas, maafkan, udah selesai. Aku juga
Makasih ya Melisa udah mau datang. Jangan sedih-sedih lagi udah. Tapi pasti kalau lagi cerita ini atau ngomongin ini lagi pasti kamu keinget lagi ya. Padahal ya udah 1 bulanan lah Bun. Tapi masih kayaknya kalau apalagi kan video foto aku udah kesebar di mana-mana ya. Kalau aku melihat berita terus memori-memori waktu lamaran, waktu nikah itu yang bikin aku nyesek gitu. Makanya kadang aku nggak berani buka TikTok. Kalaupun aku buka TikTok, aku posting apa aku langsung keluar lagi gitu. Nggak pernah aku baca-baca. Yes, ke depan pasti kamu akan lebih berhati-hati lagi lah. Kan nggak perlu mikir buru-buru nikah. Jodoh mah pasti nanti insya Allah diberikan yang terbaik. Terima kasih ya udah datang ke podcast. Semoga kamu selalu diberi kekuatan dan proses perceraian berjalan dengan lancar. Oke guys, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari sini dan semoga Melisa juga terus kuat, diberi ketabahan dan diberikan yang terbaik. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.